Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gue, it's me, Zu. Today gue bakal merangkum sebuah cerita film yang berjudul Angry Birds 2 2019. Dimana di film kali ini merupakan seri kelanjutannya dari seri yang pertama. Bagi kalian yang belum nonton, link ada di deskripsi atau tekan i di layar kanan atas. Ya udah gak usah banyak bacot lagi di awal, takutnya spoiler atau bagaimana. Langsung aja siapkan kopi atau utbay terlebih dahulu, karena itu akan membantu anda dalam mencerna alur cerita yang akan gue bawakan. Ya udah gak usah lama-lama lagi, langsung aja stay dari santuy dan jangan lupa mengeditor intro skuy. Sini mulai dimana kita diperlihatkan suatu pulau yang bernama Pulau Burung, dimana di sana kita diperlihatkan para burungnya sudah mulai harmonis, dan juga di sana banyak poster red yang sudah tersebar di sudut-sudut desa. Tidak cukup sampai di situ, dimana ada hal yang lebih membagongkan daripada hal tersebut, yaitu sekolah bernamakan Red si Burung. Sementara di pantai kita diperlihatkan Red bersama kawan-kawan yang sedang mengantisipasi serangan dari para babi, dimana serangan tersebut berupa apa yang dilemparkan secara sembarangan dan mengenai orang yang tak berdoja. Hingga pada akhirnya Pulau Babi beserta Pulau Burung saling menyerang satu sama lain. Dimulai dari Red yang melemparkan saus akibat pembalasan dari Pai yang mengenai seseorang di Pulau Burung, dan saus yang dilemparkan oleh Red bersama kawan-kawan mengenai salah satu babi yang tak berdoja. Leonard pun membalaskan hal tersebut, di mana ia menggunakan cermin pembesar untuk menghancurkan balon-balon yang berada di Pulau Burung. Red yang tidak terima, ia ini melakukan combo kepada 3 temannya, di mana di bawah si Red ada Chuck, dan juga di bawah si Chuck ada si Bom, dan di bawah si Bom ada Terren. Lalu mereka berempat pun loncat ke air, dan hal tersebut mengakibatkan Pulau Babi terkena tsunami yang cukup sangat amat besar, dan hal tersebut sangat amat mensikopatkan. Leonard bersama teman-temannya yang tidak terima, mereka ini menghampiri Pulau Burung dan menghujani Pulau Burung dengan kepiting yang jumlahnya tak bisa terhitung demikian. Dan tidak lupa juga para warga ini terkena imbas dalam pertarungan tersebut. Di sisi yang sama, Leonard ini sedang memperhatikan kekacauan di Pulau Burung dengan menggunakan teropongnya. Tiba-tiba Courtney ini berteriak kepada si Leonard bahwasannya ada balok es raksasa yang menghampiri mereka. Lalu Leonard pun berkata bahwasannya itu bukan berasal dari Pulau Burung, dan you know lah. Setelah hal itu, Leonard pun menyelidiki dari mana asal usul balok es tersebut, di mana ia dengan teropong supernya langsung menemukan dari mana asal usul balok es tersebut, yaitu dari salah satu pulau yang terselimuti oleh es. Kembali kepada Red, di mana si Red ini menyimpulkan bahwasannya para babi telah kalah melawan dirinya. Tiba-tiba ada surat dari Pulau Babi, dan Red langsung membaca surat tersebut, di mana di surat tersebut berisikan tentang gencatan senjata. Bagi kalian yang nggak tahu gencatan senjata, artinya Pulau Babi sudah ingin menyerah atau menyudahi perang. Dan Red pastinya tidak memperdulikan hal tersebut, di mana ia langsung membuang kertas itu. Leonard ini pastinya sudah tahu bahwasannya si Red akan membuang kertas itu, makanya ia mengirimkan banyak sekali surat kepada Pulau Burung. Dan warga Pulau Burung yang melihat surat itu, para warga pun senang karena tidak ada peperangan lagi. Terkecuali dengan si Red, di mana si Red adalah pahlawan di pulau tersebut. Jikalau tidak ada musuh, tidak ada pahlawan. Dan si Red ini takut dicampakkan seperti zaman dahulu kala, di mana ia tidak pernah disapa oleh para warga desa. Makanya ia takut jikalau pergencatan senjata itu benar-benar terjadi. Chuck dan juga Bom yang menyadari bahwasannya sahabatnya sedang bersedih, ia pun membawa sahabatnya ke suatu tempat. Di angkasa sana kita diperlihatkan Bom dan Chuck yang melakukan jobs-jobs receh ala burung yang tidak bisa terbang, dan bisa terbangnya hanya dengan menggunakan ketapel. Sementara itu di tepi pantai kita diperlihatkan 3 anak burung yang sedang bermain-main ala Red dan juga Leonard. Akan tetapi salah satu anak burung itu menangis karena ia tidak bisa membedakan mana batu dan juga telur. Hingga pada akhirnya salah satu dari anak burung tersebut berinisiatif untuk pulang ke rumahnya dan mengambil adik-adiknya yang masih berada di dalam telur. Setelah ia mengambil adik-adiknya, ia pun balik lagi ke teman-temannya dan mengganti batu tersebut dengan telur yang asli. Sesaat mereka sedang melanjutkan permainannya, tanpa disangka telur tersebut pergi menjauhi mereka, dan you know lah. Sementara di sisi lain kita beralih ke Piggy Island, di mana di sana kita diperlihatkan para babi yang memiliki IQ di atas rata-rata, dan mereka sedang meneliti bongkahan es tersebut. Lalu Courtney pun menghampiri Leonard, di mana si Courtney ini memberitahukan hasil penemuan dia dan juga hasil penelitian dia. Di mana di foto tersebut kita diperlihatkan suatu pulau yang bernama Pulau Elang. Tidak lupa juga pulau tersebutlah yang mengirimi bongkahan es yang sangat amat besar kepada Pulau Babi. Dan pulau tersebut juga dikomandani oleh Zeta sang pemimpin. Ini dia orangnya yang bernama Zeta. Zeta ini sudah muak dengan pulaunya yang hanya berisikan es, dan es. Dan tidak lupa juga si Zeta ini ingin menikmati air seperti orang pada umumnya, akan tetapi ia tidak bisa karena pulaunya berisikan air yang sudah membeku. Makanya si Zeta ini berambisi untuk merebut Pulau Babi beserta Pulau Burung sekaligus. Akan tetapi semua perbincangan Zeta bersama anak buahnya terdengar oleh babi yang memiliki teknologi di atas manusia pada umumnya. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke Pulau Burung, di mana di sana kita diperlihatkan Chuck dan juga Bom yang membawa Red ke tempat kencan. Awalnya si Red ini tidak mau berpartisipasi dalam acara tersebut, akan tetapi Chuck dan Bom berusaha meyakinkan si Red. Hingga pada akhirnya Red pun setuju karena usulan teman-temannya, dan mereka pun mencari jodoh satu sama lain. I eat dirt.
Oh, ew. Lalu Red pun bertemu dengan salah satu cewek di mana cewek ini bernama Silver dan ia juga memiliki IQ di atas rata-rata. Tidak lupa juga Silver ini menanyakan tentang kebiasaan si Red dan ia mencatat semua hal tersebut. Setelah berbincang yang cukup lama, tiba-tiba Silver ini mengatakan kepada si Red bahwasannya kita tidak cocok dan hanya cocok 23% semata. Red yang kesal, ia pun langsung pergi dari tempat kencan tersebut dengan muka yang seperti biasa is beautiful. Di tengah perjalanan, Red ini melihat posternya yang sudah mulai digantikan dan hal tersebut membuat ia ini sedih. Setibanya di rumah, si Red ini sedang galau habis-habisan karena ia ini takut dilupakan seperti zaman dahulu kala dan dipanggil loser. Tiba-tiba pintunya si Red ada yang mengetuk-ngetuk. Sesaat si Red membukakan pintu, ternyata itu adalah si Leonard. Lalu Leonard pun menjelaskan kepada si Red bahwasannya ia datang ke sini dengan damai dan ingin memperbincangkan suatu hal dengan si Red. Red yang tidak percaya, ia ini memukuli Leonard hingga si Leonard ini diikat lalu skakmat. Leonard pun langsung ingin menunjukkan bukti kepada si Red dengan menurunkan PEB, artinya pasukan elit babi yang membawa barang bukti. Barang bukti pun langsung diserahkan kepada si Red, di mana barang bukti tersebut berupa foto-foto Pulau Elang. Red yang masih heran, akhirnya Leonard pun menjelaskan bahwasannya Pulau Elang adalah pulau ketiga dari pulau-pulau kita. Hingga pada akhirnya Leonard pun mengajak si Red untuk berpartisipasi dalam misi kali ini. Red yang emang dasarnya mau jadi pahlawan kembali, ia pun setuju dan membangun tim bersama Leonard. Dimulai dari si Red yang menginvit si bom, soalnya si bom sedang berada di penjara karena ia meledakkan fasilitas desa. Setelah bom berhasil dibebaskan dari penjara, mereka pun OTW untuk menginvit si Chuck. Sesaat bel rumah Chuck dibunyikan, si Chuck ini tidak langsung menghampiri mereka, melainkan si Chuck yang harus makan roti terlebih dahulu, minum susu, olahraga, dan pada akhirnya si Chuck pun menghampiri mereka dengan membawa surat lamaran kerja sebagai pahlawan. Dan Chuck pun langsung diterima hari itu juga oleh si Leonard. Lanjut kepada Mighty Eagles yang ingin mereka rekrut, di mana Mighty Eagles konon katanya tak pernah kenal takut pisan. Lalu Chuck pun langsung menjelaskan tentang misi mereka kali ini, di mana misi mereka adalah menginvasi Pulau Elang. Mighty Eagles yang konon katanya tak pernah kenal takut, setelah dijelaskan misi itu, tiba-tiba ia ini kabur terbirit-birit tanpa alasan yang jelas. Kembali kepada mereka berempat, di mana mereka berempat sedang memperbincangkan senjata yang dimiliki oleh Pulau Elang, di mana senjata yang bisa menembakkan balok es dipanggil senjata super vulkanis. Mereka berempat ini memerlukan salah satu orang yang memiliki IQ di atas rata-rata dan juga cerdas untuk menganalisis senjata super vulkanis dan cara kerja senjata tersebut. Tiba-tiba si Chuck ini keluar dari mulut si bom dan si Chuck ngomong bahwasannya ia mengusulkan adiknya yang konon katanya pintar. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menemui adiknya si Chuck. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke Silver, di mana Silver ini sedang menjelaskan suatu benda temuannya. Benda temuannya Silver ini bernama tali, akan tetapi tali tersebut bukanlah tali sembarangan, di mana tali tersebut bernama tali super dan juga tali itu yang bisa mengangkat beban sebesar 18.000 kilo. Hal tersebut tidaklah make sense di otak manusia biasa yang hanya bisa membuat tali jikalau ditarik langsung putus. Tampaknya mereka semua yang berada di sana tidak peduli dengan temuan si Silver. Lalu jam sekolah pun usai dan mereka meninggalkan Silver seorang diri di sana. Hingga pada akhirnya Silver pun sedih, akan tetapi kesedihannya itu bisa ditenangkan oleh Chuck yang datang. Dan di sini terungkaplah bahwasannya adiknya si Chuck adalah Silver. Hingga pada akhirnya Red yang mengetahui hal tersebut, awalnya ia ini ingin menolak usulan si Chuck. Akan tetapi mau gimana lagi, orang yang terpinter di Pulau Burung adalah si Silver itu sendiri. Pada akhirnya Silver pun diterima tanpa syarat dan ia langsung resmi bergabung dengan tim. Beralih ke burung-burung kecil kita ini, di mana mereka membuat perahu untuk menggapai telur yang terombang-ambing air laut. Hingga pada akhirnya mereka pun bisa menggapai telur itu, akan tetapi kesialan masih mengikuti mereka hingga you know lah. Sementara di sisi yang sama kita diperlihatkan Red bersama kawan-kawan yang sedang membahas tentang rencana, di mana si Red akan membahas tentang rencana yang sangat amat rinci, akan tetapi Leonard ya you know lah. Ternyata hal tersebut disengaja oleh si Corney karena si Corney sangat amat iseng. Lalu Red ini menjelaskan kepada teman-temannya bahwasannya pemimpin Pulau Elang bernama Zeta dan ia merupakan psikopat. Tiba-tiba Mighty Eagles yang melihat fotonya si Zeta kejang-kejang, lalu ia kembali menjadi normal dengan waktu yang sangat amat signifikan. Kembali kepada si Red, di mana si Red ini merencanakan step 1, step 2, dan step 3. Dimulai dari step 1 yaitu masuk ke dalam Pulau Elang. Step 2 mematikan senjata yang sangat amat besar dan bisa menembakkan balok es. Step 3-nya adalah men-take down psikopat dan kita menang. Akan tetapi Silver ini menyadari bahwasannya si Red tidak memiliki rencana sama sekali dan itu hanyalah karangan si Red semata. Hingga hal itu membuat Silver yang sangat amat pintar ini geram dan ia ikut campur dalam rencana tersebut. Dimulai dari menginterogasi sang legenda yaitu Mighty Eagles. Silver ini menanyakan kepada Mighty Eagles, apakah kau punya peta Pulau Elang? Mighty Eagles yang berusaha berbohong, akan tetapi ia ketahuan dan peta tersebut diambil oleh Silver. Tiba-tiba mereka ini menyadari bahwasannya ada suatu benda yang menghampiri mereka dari luar sana. Sesaat mereka cek, ternyata itu adalah balok es yang dilemparkan
dilemparkan dari Pulau Elang. Mereka yang panik berusaha kabur melalui pintu exit, akan tetapi pintu exit itu mengarah ke jurang. Hingga pada akhirnya Mighty Eagles pun datang untuk menyelamatkan mereka. Dan pada akhirnya mereka pun selamat dari bongkahan es yang akan membunuh mereka. Mereka semua pun langsung memberikan selamat kepada Mighty Eagles yang telah menyelamatkan hidup mereka. Akan tetapi ya anjing lah, mereka pun langsung jatuh ke bawah dengan sangat amat signifikan, dan Red menyuruh mereka semua untuk berpegangan kepada peta. Akan tetapi di tengah perjalanan peta itu sobek dan mengakibatkan si Silver harus mengikat peta tersebut dengan tali super miliknya. Hingga hal itu tadi mengakibatkan mereka semua untungnya masih selamat walafiat. Dan juga dalam insiden tersebut patung Mighty Eagles harus roboh seketika. Para burung yang melihat hal itu pun hanya bisa mempelongohi hal tersebut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Zeta di Pulau Elang masih terheran-heran mengapa para burung ini tidak mengevakuasikan diri.